Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk istiqomah ngaji, khususnya ngaji kitab yang malam ini saya baca Al-Hikam, ya, baca tematik Al-Hikam, kemudian yang berikutnya ditambah dengan kitab At-Ta'rifat itu. Dan ada tambahan lagi yang ingin saya jelaskan tentang kitabnya Imam Ibnul Qayyim, Syifa'ul Alil. Itu deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan juga menjawab pertanyaan dari Ustadz Ilyas, yaitu tentang apa makna artinya qadha dan qadar. Gitu. Tadi dibahas di Al-Falah, tapi belum selesai, sudah Isya. Nih. Nah, ini mau tak terangkan ke panjenengan biar nanti kita semakin tertuntun dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan berdoa kepada Allah, memohon semoga panjenengan kita semuanya diparingi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dibimbing oleh Allah lahir dan batin, dijauhkan dari bala musibah, wabil khusus keluarga Pak Haji Fadlan senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan istiqomah, dan semoga panjenengan semuanya sekeluarga dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo diawali dengan membaca surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir dan dengan ditutup dengan umul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tampilkan ini tematik al-hikamnya ya. Yang saya tampilkan ini tematik al-hikamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ada kalimat tanawwa'at ajnasul a'mal. Amalnya saya dan panjenengan ini mesti beda-beda satu sama lain. Jadi misalnya Mas Irul ini kalau ke masjid itu mesti berjalan berangkat dari rumah ke masjid itu dapat membaca tasbih sampai 20.000 ya, karena rumahnya jauh ya. Terus ada orang yang kalau sholat, bismillahirrahmanirrahim, ada orang yang kalau sholat itu sholat tahajudnya sampai 14 atau mungkin sampai 24 rakaat ditambah witir dengan 3 dan 27. Ada yang kalau sholat sunnah sehari sampai 30.000 mungkin, pokok 30.000 enggak mungkin 30.000 itu ya. Maksudnya 300 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang diterangkan sebelumnya itu, ada orang di zaman sahabat yang jika membaca tasbih sampai 13.000, 16.000, ada yang sholatnya itu 100, 150, sampai 600, sampai ada yang 1.000. Kenapa kok begitu? Ini rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Berbagai macamnya amal-amal zahir, terjadinya amalan-amalan orang. Maksudnya yang sunnah. Kalau yang wajib itu tidak mungkin beda itu. Kalau zuhur ya mesti 4. Itu namanya pokok. Nggih. Asar itu 4 rakaat. Terus apa lagi? Subuh mesti 2. Terus dan seterusnya. Nah, itu kan amalan pokok, itu tidak bisa berubah dan tidak bisa mungkin panjenengan punya pemahaman berbeda, tidak mungkin. Mungkin yang berbeda yang tidak pokok. Lah niki keterangannya Imam Ibnu Athaillah niki. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya amalan yang panjenengan lakukan satu sama lain itu beda-beda. Maka ada orang yang senangannya sholat, ada orang yang senangannya baca Quran, ada orang yang senangannya itu baca tasbih, ada yang orang senangannya baca sholawat, ada orang yang senangannya baca istighfar, ada orang yang senangannya itu pengajian.
itu baik semua. Iya. Yang nggak baik itu nggak senang Quran, nggak senang sembahyang, nggak senang ngaji, pokoknya nggak senang, itu yang nggak baik. Nah, kalau orang itu punya kesenangan kok berbeda-beda, itu wajar. Kenapa kok wajar? Cara pandangnya Al-Hikam, cara pandangnya Imam Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i walidatil ahwal. Terjadinya atau munculnya jenis-jenisnya amalan-amalan yang satu sama lain berbeda-beda, li tanawwu'i walidatil ahwal, karena yang ada di hatinya itu beda. Gitu. Nah, bagaimana caranya ngisi hati itu? Ngisi hati itu dengan ilmu. Ngisi hati dengan ilmu. Orang yang tahu, yang diberitahu tentang fadilahnya sholat awabin misalnya. Kapan sholat awabin ini? Sholat awabin itu kapan? Sholat awabin itu sholat duha atau sholat sunnah. Inten sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Ini namanya sholat awabin. Gitu. Atau sholat duha 2 rakaat. Kalau yang setelah maghrib itu 6 rakaat namanya sholat awabin. Sholat duha juga disebut sholat awabin. Apa artinya awabin itu? Artinya awabin itu adalah sholatnya orang-orang yang taubat kepada Allah. Begitu. Keterangan hadisnya yaitu Nabi mengatakan bahwa sholat awabin itu adalah sholat setelah sholat maghrib, yaitu sholat sunnah setelah sholat maghrib. Berapa rakaat? 6 rakaat. Apa dihitung ba'diyah juga? Boleh dihitung dengan ba'diyahnya atau terpisah. Ba'diyah lain yang 6 rakaat lain. Gitu. Jadi saya tampilkan ini contoh ya. Contoh. Karena kebetulan ada yang nanya juga ini. Barusan di online nanya. Jadi keterangannya tentang sholatul awabin. Sholatul awabin, apakah yang dimaksud sholat awabin? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sholatul awabin, riwayat Imam Muslim dan riwayat Ahmad. Sholatul awabin idza ramidatil fisal. Sholat awabin itu ini yang pertama. Sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan di pagi hari ketika anak-anak unta itu kepanasan. Itu sholat awabin. Sholat duha jam 8 itu Pak. Itu sholat awabin. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Itu menurut satu hadis. Menurut satu hadis bahwa sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan 2 rakaat di pagi hari menjelang siang jam 8-an. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Gitu. Terus yang berikutnya, sholat awabin itu juga ada di hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Hadis yang kedua, sholatul awabin hina tarmadu al-fisal. Redaksinya ada yang begitu. Sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan di pagi hari, tapi ketika sudah agak panas, yaitu ketika sudah anak-anak unta kepanasan, kakinya kepanasan. Apakah itu sholat duha Ustaz? Itu juga termasuk sholat duha. Itu namanya sholat awabin. Ini ku hadis kedua. Hadis ketiga adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu hadis yang bunyinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah berwasiat kepadaku yang isinya adalah 3 perkara yang tidak boleh aku tinggal.
Yang pertama adalah Allah anama illa ala witrin. Tidak tidur kecuali setelah witir. Jadi Abu Hurairah itu kalau mau tidur sholat witir dulu. Kalau Abu Hurairah, ya. Kalau Abu Bakar sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu sebelum tidur witirnya sebelum tidur, begitu. Kalau Sayyidina Umar setelah bangun tidur. Kalau jamaah umumnya, sebagian besar orang sebelum tidur juga witir, setelah tidur juga enggak witir. Itu yang tidak ngikutin kedua-duanya itu ya. Begitu. Nah, wa alla ada raka'atain duha. Dan katanya Abu Hurairah, Rasulullah berpesan kepada saya untuk tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha, yaitu jam 7-an, jam 7, jam 8. Karena itu namanya, katanya Abu Hurairah, fa innaha salatul awabin. Salat 2 rakaat itu ada, salat duha 2 rakaat itu disebut salatul awabin. Salat awabin, yaitu salat yang dilakukan waktu duha 2 rakaat. Begitu. Kalau dilakukan lebih awal lagi, yaitu dilakukan setelah terbit matahari kurang lebih 15 menit, berarti itu sholatnya disebut sholat syuruk atau isyraq, plus disebut sholat awabin. Gitu. Walaupun cuma 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, gitu. Jadi niki keren niki. Terus waktunya yang kedua. Nah, yang kedua, menurut yang pendapat yang kedua dari hadis lain, bahwa sholat awabin itu adalah sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib. Hadisnya, nah dicatat, hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Ya, hadisnya Imam Tirmizi. Ya, bunyinya, man sholla, barang siapa sholat ba'dal maghrib, setelah maghrib, 6 raka'atin, 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu'in, yang tidak berbicara keburukan di antara sekian rakaat itu sampai isya, adalna lahu ibadah isnatai asyrata sanah. Maka sholat 6 rakaat setelah maghrib, sholat sunnah, sama dengan ibadah 12 tahun. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka sholat awabin itu ada 2. Sholat duha itu juga disebut awabin, tapi dikerjakan pagi jam 7, disebut awabin. Kalau 2 rakaat berarti plus itu sholat awabin, ya sholat duha. Kalau lebih awal lagi, maka juga sholat isyraq. Gitu. Sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Begitu. Nah, yang kedua, tadi itu yang pertama ya, sholat awabin itu adalah sholat duha. Yang kedua niki adalah sholat 6 rakaat setelah maghrib, itu disebut sholat awabin. Ustaz, berarti kalau sholat duha di pagi hari, malam maghrib ya, maghribnya setelah sholat maghrib, sholat 6 rakaat, maka dia namanya juga sholat awabin. Apa artinya awabin? Awabin itu orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah. Begitu. Lah taubat yang paling taubat yang lumayan ngepas waktunya, pagi hari taubat, malam setelah maghrib taubat. Begitu. Kenapa kok disunahkan sholat awabin?
Iya, karena setelah maghrib itu umumnya orang itu tidak, lalai melakukan sholat sunnah. Sibuk cari bakso, sibuk cari terang bulan, sibuk cari martabak, sibuk cari pangsit, gitu. Alhamdulillah kalau Al-Falah itu memang ya pas sering gak ada uang untuk cari martabak gitu ya. Akhirnya mari maghrib lungguh deh mas. Akhirnya pengajian ambil sholat awabin. Jadi setelah maghrib 6 rakaat, setelah ba'diyah sholat lagi 6 rakaat. Itu namanya sholat awabin. Artinya awabin itu orang yang kembali kepada Allah. Kenapa kok disebut awabin di dalam hadis itu? Katanya ulama Syafi'iyah, lantaran orang yang sholat sunnah 6 rakaat itu dia kembali kepada Allah di waktu dimana umumnya orang habis maghrib itu mau makan malam. Ternyata dia tidak sibuk makan, nunggu sekalian habis isya, tapi di sekalian sholat 6 rakaat lalu baca Quran sampai isya. Waduh, keren sekali. Akan lebih keren lagi setelah maghrib pengaji 6 rakaat lalu pengaji kajian. Itu keren, sholatnya awabin. Nah, orang bisa melakoni ibadah sunnah apapun, terdorong hatinya untuk melakukan, itu namanya warid. Istilahnya Al-Hikam itu namanya warid. Warid itu sesuatu yang datang ke hati lalu keluar menjadi amal perbuatan. Jadi misalnya nih, Mas apa ini lah di sini? Sapril. April apa Sapril? Oh Aril. Aril luar biasa. Aril Ami itu Noah itu Tapi wajahnya kok kayak anu ini. Nyamar ya. Ya Allah. Aril ganteng ini kok kapan diganteng gitu. Ya, ini saya Mas April ini. Senengan ini ku habis sholat dua baca Quran sampai 10 juz. Tapi bohong. Saya potongannya gak mungkin lah ya. Gak mungkin ya. Masa potongan ini sehari 10 juz itu ya, gak mungkin. Lawang aku aja gak kuat kok ya. Jadi ada orang yang ngerti bahwa ada orang yang senang baca Quran istiqomah. Itu kan didorong oleh hatinya. Namanya yang mendorong di hati itu namanya warid. Nah, dalam Al-Hikam disebutkan begini, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Orang beramal bermacam-macam itu nggak usah diseneni. Gitu loh. Sama itu kok senengane mau istighfar tok ya. Kok belum selawat. Siji-siji mana? Sama kok senengane selawat tok ya belum istighfar gitu. Nah, orang itu kan makan saja, makan itu seleranya beda-beda. Nah, jadi selera yang muncul di hati melahirkan amal itu namanya warid. Lah warid yang ada di hati itu satu, mungkin saja bimbingan langsung dari Allah. Yang kedua, bimbingan ilmu setelah tahu ilmu. Contohnya panjenengan setelah tahu hadis bahwa orang yang sholat 6 rakaat setelah sholat ba'diyah maghrib, maka 6 rakaat itu sama dengan 12 tahun ibadah. Disebut sholat awabin. Akhirnya tertarik. Tiap hari ya suwenang ngenteni maghrib, setelah maghrib ba'diyah 6 rakaat lalu baca Quran. Nah, itu namanya warid. Jadi menurut Al-Hikam itu istilahnya waridatul ahwal. Sesuatu yang tergores di hati dan kemudian melahirkan amal perbuatan. Contoh Pak Tantip ini. Ini kan rajin ngaji Pak Tantip. Alhamdulillah saya dapat barokah tadi. Kenapa? Mobil saya ditumpangi Pak Haji, ditumpangi Pak Tantip ini.
Kalau Pak Tatib yang numpangi, insya Allah mobil saya nanti pulang-pulang ganti Land Cruiser. Iya. Pak Tatib ini orang soleh rupanya. Ya, orang soleh banget gitu. Nah, beliau ini kan senangannya ngaji. Subhanallah, wajib kan. Itu namanya warid. Yang ada di hati mendorong seseorang beramal namanya waridatul ahwal. Gitu. Bapak Ibu, apa hikmah yang berikutnya? Kita perbanyak ngaji biar waridnya itu banyak. Gitu. Ikhtalafat ajnasul a'mal adh-dhahirah li ikhtilafil waridat allati hiya al-ahwal al-qa'imah bil qalbi. Amal-amalnya orang itu ya berbeda-beda yang sunnah itu. Itu nggak bisa disalahin, nggak bisa dikomentarin, nggak usah dinyinyirin, gitu loh. Nggak usah nyinyir kepada amalan-amalan sunnahnya orang lain. Misalnya Pak Jauhari senangannya itu baca istighfar sehari 100.000. Ada Pak Jauhari? Ada. Oh ya Allah, tak ketok ya. Sudah mulai sakti Pak Jauhari. Sudah ketok saya ini. Enggak, betul tak ketok tadi. Tadi kelihatan lunak-lunuk jalan dari situ, tapi kok mana kata saya. Oh, ternyata sudah mulai sakti, gak kelihatan. Mulai sakti. Terus fa'inana jenisnya amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang likhtilafil waridat allati hiyal ahwal al-qa'imah bil qalbi. Karena dorongan batin yang ada di hati, suasana batin yang mendorong seseorang itu beda-beda. Maka nggak perlu kita nyinyir kepada amalannya orang. Kenapa? Orang itu ketika tahu sesuatu, apalagi itu mempunyai keutamaan-keutamaan, semakin banyak tahu, semakin banyak mengamalkan, mungkin juga semakin banyak pilihan. Sehingga kalau kita tidak mengamalkan, ya sudah biar aja. Kenapa? Itu waridnya begitu. Pak Jawari itu kalau baca sholawat 100.000, istighfar 100.000. Kalau Pak Udin 1 juta sholawat, 1 juta istighfar. Walaupun itu nggak mungkin juga ya. Ya potongannya salah potongan gitu. Iya. Terus yang lain-lain ngatamkan Quran dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, itu namanya warid. Gitu. Fa innal waridat ma yaridu 'ala qalbi minal ma'arif wal asrar wal al-dhahira tabi'atun li ahwalil qalbi. Gitu. Warid yaitu energi positif di hati untuk mengamalkan sesuatu, atau dorongan yang ada di hati untuk mengamalkan sesuatu, itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan ma'arif wal asrar, berdasarkan pengetahuan dan siri-siri yang ada di hatinya. Jadi hatinya itu kecantol opo, itulah yang nanti mendorong panjenengan beramal. Sebagaimana dalam hadis, dalam hadis itu dikatakan, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Ya, yang daging itu menyimpan rahasia-rahasia. Kalau isinya rahasia-rahasia yang baik, maka seluruh jasadnya akan bergerak kebaikan. Kalau di dalam jasad yang daging itu ataupun segumpal daging itu tidak baik alias kotor dan rusak, maka yang keluar dari dirinya akan kotor pula dan rusak. Nah, jika waridnya baik semua, keinginannya, pengetahuannya tentang keutamaan berjabatan tangan, keutamaan tersenyum, keutamaan menyapa, keutamaan bersedekah, keutamaan di majelis ilmu, ngisi pikiran dan hatinya, nanti akan menjadi warid.
akan menjadi motivator dalam dirinya dan menggerakkan untuk beramal. Begitu. Sehingga para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mencari ilmu menjadi ibadah yang sangat mulia, karena ilmu itu nanti akan menjadi warid, menjadi isi di hati kita. Ilmu yang bermanfaat. Begitu. Maka semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Fa idza warada 'ala qalbi al-ilmu bil fada'il qiyamil lail tawajjaha ilaihi wa atharahu ala ghairihi fataqumu bihi al-jawarih. Apabila orang itu punya pengetahuan tentang keutamaan qiyamul lail, maka dia itu akan menyayangkan kalau malam gak bangun untuk sholat. Nah, dorongan itu namanya waridatul ahwal. Situasi dan motivasi dorongan batin yang mengajak seseorang beramal secara zahir, itu namanya waridatul ahwal. Mesti masing-masing orang berbeda-beda. Begitu. Bahkan walaupun ilmunya sama, bisa saja amalnya beda. Kenapa? Ilmu itu kadang menjadi tidak manfaat. Mungkin suatu-waktu ilmunya belum manfaat, di waktu yang lain jadi manfaat. Begitu Bapak Ibu. Termasuk tentang tadi, orang diberitahu tentang sholat awabin. Sholat awabin itu adalah man shalla sitta raka'atin, barang siapa yang sholat berapa tadi? 6 rakaat. Sholat 6 rakaat setelah ba'da maghrib, lam yatakallam fima bainahunna, tidak berbicara apapun di antara 6 rakaat itu, kecuali hanya berbicara dengan Allah, tidak bicara keburukan dan seterusnya, maka adalna lahu ibadasin isnatai asyrata sanatan, maka ibadah 6 rakaat sholat setelah ba'da maghrib sama dengan ibadah 12 tahun. Wah, kalau tiap hari ibadah 6 rakaat setelah ba'da maghrib, itu punya tabungan berapa ribu tahun ibadah hanya dilakukan 6 rakaat. Nah, bisa melakukan 6 rakaat itu setelah ada ilmu, lalu minta petunjuk kepada Allah agar hatinya terdorong untuk sholat. Kadang diterangkan bab ini berulang-ulang, tapi gak ada yang sholat awabin gitu. Kenapa? Keburu beli martabak setelah maghrib, keburu nonton YouTube setelah maghrib, keburu beli terang bulan setelah maghrib, keburu beli mie ayam ya setelah maghrib. Gitu. Sehingga jamaah maghrib sepi. Yang maghrib itu sholat 3 soft. Yang ngaji berapa? Yang ngaji berapa soft? Nggak sampai 1 soft. Nah, disebut awabin itu karena biasanya setelah maghrib orang itu lalai, keburu makan, keburu beraktivitas yang sifatnya duniawi, sehingga yang bertahan di masjid sholat 6 rakaat disebut sholatnya yang 6 rakaat tadi itu sama halnya dengan ibadah 12 tahun. Riwayat Imam Tirmizi. Maka sholat awabin niku 6 rakaat setelah maghrib, atau sholat duha 2 rakaat di jam 7, pada waktu jam 7. Ustaz, kalau misalnya sholat duha 2 rakaat, lalu sholat isyraq 2 rakaat, yaitu setelah terbit matahari, 20 menit setelah terbit matahari,
lalu ditambah sholat 2 rakaat lagi, sholat duha misalnya, panjenengan namai sendiri-sendiri, lalu sholat lagi, sholat hajat, maka semuanya sudah disebut sholat awabin. Kenapa disebut sholat awabin? Karena biasanya pagi-pagi itu orang wegah sholat, kepengen keburu kerja. Lah awabin itu artinya kembali kepada Allah. Gitu. Bapak Ibu, saya tanya, sholat duha niku 2 rakaat lama apa enggak? Lama apa tidak? Enggak lama. Berapa paling lama? Paling lama 5 menit. Kalau cuma 2 rakaat. Tapi kenyataannya kita itu kadang lupa nggak sholat duha. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu juga nggak cukup, tapi butuh hidayah. Begitu. Kalau sudah dapat hidayah, nanti dapat maunah, pertolongan. Kalau sudah dapat pertolongan, maka dia akan kuat melaksanakan. Belum tentu orang yang ilmunya banyak, lalu amalnya juga banyak. Belum tentu. Kenapa? Hidayah seseorang ditentukan oleh hati. Oleh hati kita. Maaf, ngapunten, mungkin panjenengan yang mendengarkan saya baca kitab, amalnya mungkin bisa lebih khusyuk dari saya. Mungkin lebih banyak sholatnya. Saya berasumsi Abah Johari ini sholat malamnya lebih banyak daripada saya. Saya berasumsi begitu. Semoga ini husnudzon saya benar. Anda kan nggak pasti benar misalnya ya, tapi tetap sudah husnudzon, dan saya yakin itu. Saya yakin. Mungkin di antara panjenengan yang sholat tahajudnya bisa sampai 40. Mungkin ya, walaupun kemungkinan ini antara mungkin dan tidak juga gitu deh. Ya. Kenapa kok begitu? Ya karena waridnya beda-beda, maunahnya itu loh beda-beda. Maunah untuk melakukan pertolongan untuk melakukan itu beda, walaupun tahu ilmunya. Maka Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat. Saya kalau ilmu sudah tidak manfaat, itu kayak orang bawa baju, katanya Imam Ghazali ya. Ibaratnya orang bawa baju, dibawa kemana-mana. Ya, tapi wong itu beda kelambenan, gitu ya. Ada orang punya celana, punya baju, keliling-keliling nang gini, digawetok celana gadut, kelambi. Baju sama celananya cuma dibawa, nggak dipakai. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini namanya bab bab yang berhubungan dengan integrasi amal, integrasi ilmu dan amal. Ya, kita berharap saja kepada Allah, semoga panjenengan dan kita semuanya senantiasa mendapatkan maunah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Insya Allah. Ini yang ngaji ini kan kurang lebih berapa orang ini? Ada 80-an ya. Ya, saat ini kalau itu nggak sampai 80. Ini kalau 80 orang ngaji malam ini di masjid yang dikoordinir oleh Abah Haji Fadlan, kok ngamalkan semuanya sholat awabin besok pagi. Ya Allah, saya niat sholat awabin, maghribnya sholat 6 rakaat awabin semua. Wah, ini kan jariah yang luar biasa, jariah yang sangat dahsyat. Nah, ini namanya ilmu manfaat. Ini butuh hidayah dan butuh apa? Butuh maunah. Masing-masing orang itu beda-beda. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dan maunah.
Semoga saya dan panjenengan termasuk yang ngaji online senantiasa berada dalam maunah pertolongan Allah dan hidayah Allah. Amin. Tidak hanya ngaji, tetapi ilmunya oleh Allah dijadikan alat untuk mendapatkan maunah. Begitu, nggih. Kita lanjut kitab Al-Hikamnya niki dan syarahnya, nggih. Kita lanjut dulu, kita bacakan ini. Terus wa kadzalika as-shadaqatu was-siyam wa baqil a'mal. Demikian halnya orang bersedekah, orang berpuasa atau beramal-amal yang lain itu karena isi hatinya yang berbeda. Dorongan hatinya, waridatul ahwalnya itu beda-beda. La waridatul ahwal itu karena ilmunya beda-beda. Kalau para sahabat itu misalnya, kenapa kok ada yang baca tasbih sehari semalam sampai 16.000? Ya karena oleh Allah diberi warid di hatinya, diberi dorongan yang mendorong dirinya, menggerakkan dirinya untuk melakukannya karena senang bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu kan amalan malaikat. Betapa hebatnya kalau orang itu hidupnya banyak bertasbih. Orang nang-nang bawa tasbih tapi tidak mau tas. Kan ada yang mungkin model begitu tuh. Nang-nang mau tasbih bawa tasbih tapi tidak pernah baca tas. Allah macam bacanya mediti, tapi lumayan lah daripada hanya bawa HP gitu deh ya. Mungkin suatu-waktu eling akhirnya dipencet baca tasbih. Dan wirid tasbih itu luar biasa. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan tasbih itu kalau dibaca dapat memberatkan timbangan amal kita itu nanti di akhir hari kiamat. Dan salah satu ada dua nabi yang terkenal, maksudnya terkenal dengan tasbih, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Adam. Oke. Ya, kalau Nabi Yunus itu baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Nabi Adam terkenal wiridnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu menyucikan Allah itu. Kenapa? Karena mengakui dirinya itu zalim. Saya dan panjenengan ini ya yang pasti punya zalim tiap hari. Ada zalim dikit-dikit lah. Mungkin zalim pada diri sendiri, mungkin zalim kepada teman, mungkin kalau saya gak terasa zalim kepada jamaah, mungkin saya datangnya terlambat, mungkin saya menerangkan sesuatu yang gak nyenak misalnya. Maka kalau mengikuti ajarannya Nabi Adam di dalam surah Al-A'raf ayat 13, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca berulang-ulang. Setelah tahu itu akhirnya dibaca terus. Lah Nabi Adam itu militannya itu kan, itu warid namanya. Karena diberitahu oleh Allah, Adam wa Hawa, baca ini kamu. Lah akhirnya ada warid dibaca terus gitu. Ada orang yang senangannya hataman Quran, baca Quran senangnya. Baca Quran 1 bulan hatam 3 kali. Wah, keren. Gitu. Itu waridnya berarti Al-Quran. Kok begitu? Dia tahu bahwasanya didorong hatinya oleh Allah, dituntun hatinya melakukan bacaan Quran karena disampaikan oleh Nabi bahwa iqra'ul Quran fa'innahu, karena bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti syafi'an yaumal qiyamah, akan memberi syafaat di hari kiamat. Akhirnya sampai terdorong hatinya memohon kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan baca Quran. Misalnya, ya Allah saya minta mati ketika baca Quran ya Allah. Kenapa? Karena katanya keterangan di dalam kitab Hilyatil Auliya, matinya seseorang yang baik itu adalah apabila ketika beramal baik.
Nah kalau panjenengan meminta kepada Allah, saya meminta kepada Allah, ya Allah matikan saya ketika nanti kalau pas saya lagi baca Quran atau lagi tidak sholat. Dan itu amalannya dan cara-caranya ulama salaf. Jadi ulama salaf, orang-orang salaf, yaitu kalangan sahabat dan tabi'in, itu kalau beramal soleh itu langsung meminta kepada Allah, kepengen matinya ketika beramal soleh tersebut. Tadi saya terangkan di Masjid Al-Falah ini, yaitu keterangannya di dalam kitab apa? Di dalam di kitab Hilyatil Auliya. Nah ini di kitab Hilyatil Auliya diterangkan bahwa orang-orang orang yang hidup di masa sahabat, yaitu di salafus soleh, zaman sahabat, lalu pengikut sahabat, ya itu kalau beramal soleh itu langsung berharap, ya Allah, aku pengen kalau panjenengan itu menghendaki saya mati, matikan pas saya beramal ini. Ini dikatakan begini, kana yu'jibuhum ayyamutar rajul inda khairin ya'maluhu. Kalangan sahabat dan salafus soleh itu sangat mencintai kalau beramal langsung berharap amalnya itu amal yang terakhir. Gitu loh. Imma hajjin, ada kalanya kalau pas haji. Jadi para sahabat itu kalau pas haji itu berharap, ya Allah, saya berharap haji ini adalah saya yang terakhir. Gitu. Ini kan kebalikannya orang Indonesia ini. Iya. Kalau mau berangkat haji justru nangis-nangis jalur dungo, cek iso balik mana nang Indo. Bisa. Beda dengan salaf ini. Kalau salaf enggak, orang salaf ini. Kalau haji, berangkat haji langsung, ya Allah, saya berharap haji ini adalah yang terakhir. Begitu. Jadi hajinya itu berharap itu adalah haji yang terakhir dan nyawa yang terakhir waktu haji. Itu ulama salaf. Beda dengan salafi. Iya. Atau salaf. Iya. Rata-rata salaf itu, bukan salaf. Kalau salaf itu setiap beramal soleh itu berharap amalnya itu adalah amal yang terakhir. Lalu apa? Ya udah mati aja di situ. Gitu. Itu kalangan sahabat di masa Nabi dan tabiin sahabat di masanya. Itu begitu. Imma umrotin, ada kalanya kalau umroh. Kalau umroh para sahabat nih, keterangan di kitab Hilyatil Auliya nih. Umrohnya itu diharapkan sebagai umroh yang terakhir, setelah itu sudah mati. Begitu. Kenapa? Ini namanya mati yang husnul khotimah. Mati di waktu yang terbaik. Maka mati itu butuh request waktu yang terbaik. Request to die in the best time. Wah, itu bahasa Madura itu ya. Bahasa Madura itu. Meminta kepada Allah agar mati di waktu yang terindah. Wa imma ghazwatin, dan orang salaf itu selalu berharap kalau perang itu mati. Panjenengan dan saya malah takut perang. Kenapa? Takut mati. Bahkan sudah mau mati pun masih takut. Kenapa? Hati kita ini bukan hatinya orang salaf. Maka Nabi menyebutkan generasi 100 tahun pertama di zaman Nabi itu adalah generasi terbaik. Khairul qurun qarni. Masa yang terbaik itu adalah masa saya, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman sahabat Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa lagi setelah sahabat Nabi. Begitu. Panjenengan golongan salaf kau bukan?
Salaf apa salaf? Salaf ya. Kalau salaf itu jiwanya adalah hidupnya hanya mempersiapkan mati yang baik. Begitu. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, semoga panjenengan diberi sehat walafiat, sehat panjang umur barokah. Maksudnya sehat yang dibawa ketaatan. Kalau ngikutin salaf, itu ketika puasa Ramadan, katanya Hilyatul Awliya'i, wa imma siyami Ramadan. Dan mereka para salafus soleh itu kalau puasa Ramadan itu berharap puasa yang terakhir. Kenapa? Mati dalam keadaan puasa. Kenapa? Mati dalam keadaan puasa, wajabat lahul jannah. Wajib masuk surga. Lah kalau mengaca kepada orang salaf, berarti panjenengan tadi berangkat ke pengajian, itu harapannya ini adalah pengajian ya napa purun apa betul? Nah, udah nggak jawab ini ya. Ya. Kepada gak mau kan? Terlalu saya juga gak mau juga ini ya. Tapi berharapnya tetap dimatikan dalam keadaan waktu yang terbaik. Mungkin pas ngaji tiba-tiba gitu. Mungkin pas sholat sujud terakhir langsung geblak. Mungkin pas baca Quran di ayat yang terakhir dari surah Ali Imran langsung meninggal dunia. Dan itu butuh request, butuh minta. Kenapa? Karena kita nggak tahu takdirnya. Oh, seorang ustadz boleh jadi mati ketika tidak mustad. Iya. Boleh jadi takmir masjid matinya bukan di masjid, malah di rumah tapi tetap dia sebagai orang yang mati syahid karena hidupnya ngurus masjid. Karena takdir itu tidak tahu, maka Sayyidina Umar mengajarkan kita untuk request mati yang terbaik. Gitu loh. Sehingga Sayyidina Umar requestnya mati syahid. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya tutup dengan hadis riwayat yang asar yang disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbihani ini sebagai cara ataupun sebagai ikhtiar agar kita senantiasa mendapatkan waridatul ahwal yang baik, mendapatkan dorongan untuk beramal yang baik-baik dan menutup kehidupan kita dengan amal baik. Lalu senantiasa berharap diambil oleh Allah dalam keadaan beramal baik. Nah, gitu. Alhamdulillah pengajian kita sudah 1 jam, gitu. Nah, sudah 1 jam nih. Kalau dihitung dengan berangkatnya 1,5 jam. Karena berangkatnya tadi dari Al-Falah. Ya. Kalau dihitung dari Tajinan tadi, ya berarti 4 jam gitu ya. Karena tadi berangkat dari Tajinan ke Al-Falah terus ke sini, gitu ya. Nyari rumahnya Pak Jawari nggak ketemu, dia langsung saya ke saya nggak tahu rumahnya, katanya Tajinan, tapi di mana? Nggak tanya, kok nggak ada yang tahu apakah nyamar di sana gitu ya. Gitu ya. Monggo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika panjenengan punya pertanyaan-pertanyaan, monggo. Banyak sekali. Monggo Pak, panjenengan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat awabin, syuruk. Nggih. Terus kita pindah tempat. Pindah tempat, nggih. Satu itu Pak. Nggih. Itu hadisnya sampai. Nggih. Namanya umroh. Umroh haji. Amin. Umroh dan haji. Sahih kan hadisnya. Nggih. Bahwa setelah sholat subuh Pindah tempat. pindah tempat. Maksudnya pindah tempat? Pindah tempat yang ngambil Al-Quran terus. Oh iya. Oke. Paham. Maksudnya pindah tempat, apakah masih dianggap
syuruk atau tidak gitu kan? Iya. Oh Terus iya. waktunya apa? Waktunya ya. Ya. Terus terus setelah itu waktunya berapa menit ya? Waktunya sholat syuruk berapa menit gitu ya? Iya. Kan waktu itu sampai terus kita Tunggu. langsung sholat apa? Tunggu itu mau menuntut Pak Ibu, bukan ya? Kan itu apa komputernya itu? Oke. Running tag-nya itu ya? Oke. Ini Langsung sholat apa nunggu waktu? oke. Ini pertanyaan yang senantiasa berulang-ulang yaitu tentang sholat syuruk atau sholat isyraq. Niki panjenengan simak keterangan saya. Sholat isyraq. Niki napa niku sholat isyraq? Sholat isyraq itu adalah sholat duha 2 rakaat di awal waktu. Kapan waktunya? Indar tifa isyamsi, ketika matahari sudah agak tinggi, setinggi tombak gitu. Di Al-Quran diterangkan surah Shad ayat 18. Dicatat Pak, surat Shad ayat 18. Yusabbihna bil asyiyi wal isyraq. Mereka bertasbih menyucikan Allah bil asyiyi, di waktu sore, wal isyraq, dan di waktu pagi. Kapan itu Ustaz? Yaitu salat al-isyraq rak'atani ba'da tulu'i syamsi inda zawali waktil karohat. Waktunya salat isyraq, artinya isyraq itu mencorong, yaitu adalah ketika setelah terbit matahari, setelah hilangnya waktu makruh. Karena pas terbit matahari makruh melakukan sholat, makruh tahrim, dilarang oleh Nabi. Sampai kapan itu makruhnya? Yaitu sampai kurang lebih matahari setelah tinggi 1 tombak. Gitu kan? Setelah matahari tinggi 1 tombak, baru sholat isya. Itu. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah kurang lebih rubu' sa'ah, seperempat jam. Jadi setelah terbit matahari 15 atau 20 menit, itu waktunya sholat isyraq gitu. Kalau di dalam hadis disebutkan adalah hina tarmudu al-fisol, yaitu ketika anak-anaknya unta kepanasan tadi itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadisnya hasan. Hasan itu sama dengan sahih. Saya bacakan hadisnya. Man shallal ghadat, barang siapa sholat subuh fi jama'atin, berjamaah, summa qa'ada, lalu duduk, yazkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, summa sholat raka'ataini, lalu sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin, maka sholat 2 rakaat tersebut pahalanya bagi dia sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Hadisun hasanun, hadis hasan riwayat Imam Tirmizi. Sambung? Jelas? Lalu bagaimana Ustaz? Setelah sholat subuh ngambil Quran? Ya nggak apa-apa ngambil Quran. Nggak kembali ke tempat sholat itu. Boleh kembali ke tempat sholat. Ya. Oh nggak kembali, pulang berarti. Belum enggak. Ada Quran masih di dalam.
Oh, nggak apa-apa. Esah. Pokoknya esah. Nggak apa-apa, Pak. Gitu. Sambut. Gitu. Lalu saya panjenengan nggak ngambil Qurannya di belakang, mosok nggak melaku ke situ ya, mosok ngongkon takmir. Pak Tamir, ini saya nggak boleh pindahin Quran. Ya kan nggak bahaya tahu gitu itu, nggih. Bahaya, nggih. Begitu lagi. Jadi kalau sholatnya pagi setelah sholat subuh nunggu terbit matahari, setelah terbit kurang lebih 15 menit. Maksudnya nunggu setelah 15 menit. Ya jangan langsung pas terbit. Di running tag itu kan berbunyi tet, itu terbit. Nah, nunggu dulu 15 atau 20 menit. Itu setinggi tombak itu mataharinya. Sholat ringan, maksudnya apa? Oh, sholat ringan berarti gak lama-lama gitu, gak lama-lama. Tapi rata-rata panjenengan sholatnya ringan semua kok. Mana ada sholat berat itu? Gak ada. Zaman sahabat aja ada sholat berat itu. Ya, di Indonesia itu semuanya sholat ringan. Bahkan ada super ringan. Iya, ada super ringan itu. Tarawih itu 20 rakaat. Tarawih itu 20 menit. Ada yang 30 menit ada yang 20. Berarti per 2 menit selesai. Ya pokok ada tumak ninana sah, tapi tidak bisa menikmati sholat. Justru loro kabeh. Ya masa sholat tarawih 20 menit? Ya sholat, kalau di pondok kami itu sholat tarawih itu bisa sampai 40 sampai 1 jam. Karena dibaca biasa. Ya biasa kayak sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa enggak sampai ini apa? Ini apa ini katanya? Ya maaf loh ya, itu maaf loh. Kira-kira cocok enggak kalau maksudnya etis apa enggak? Kan enggak etis toh. Kayak gitu. Boleh Pak? Hah? Boleh kayak itu? Ya nggak boleh. Katanya Allah kan tahu ya. Ya kalau ada tumaninanya masih sah. Cuma kurang etis. Kurang etis. Kurang adab. Gitu loh. Kurang adab. Wong nemoni koncone ae di kafe entek kopi 3 gelas sampai 5 jam anteng. Masa ketemu Allah cuma 15 menit, itu pun pencolet-pencolet. Itu kan enggak etis itu. Ini bukan persoalan, maaf ya, bukan persoalan apa kebiasaan kelompok tertentu, enggak, itu ya enggak etis. Kita fakir manapun, mulai dari kitab Taqrib, Fathul Qorib, Tahrir, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Iqna, Majmu', Syarhul Muhaddab, gak ada yang mengajarkan sholat tanpa etika itu. Harus pakai etika. Begitu. Ya gak usah tersinggung yang biasa cepat-cepat. Iya. Ya biasa saja sholat itu, biasalah, normalnya lah. Cepet-cepet toh ya ojo sampai kesusu. Soalnya yang ada itu begitu, gimana itu? Memang pahit menyampaikan begini. Menyampaikan kebenaran itu pahit. Menyampaikan kebenaran itu pahit. Kenapa? Yang benar saja dibenci. Iya enggak? Mungkin sekarang saya ini lagi live di TikTok ini. Saya dapat di TikTok dan di YouTube. Mungkin kalau nanti ada yang tersinggung sakit hati, ya itu resiko sudah. Resikonya orang yang banyak ngomong di mic, ngomong kebenaran sekalipun,
kalau sudah bertabrakan dengan perasaan, itu jadi gak benar pada akhirnya. Begitu. Maka kalau ngaji itu harus betul-betul ilmiah, yang sesuai dengan ilmunya, begitu. Gak apa-apa saya ngomong ini, mumpung panjenengan nanya. Bahwasanya sholat cepet-cepet kayak itu kayak apa itu? Itu nggak sopan. Iya, nggak sopan. Andaikan sah ya. Maksudnya sah itu standar paling minimal. Itu tetap tidak sopan, kurang sopan. Kepada Allah itu kurang sopan. Di depannya camat ada mantuk-mantuk ngomong pelan-pelan. Ngapunten Pak, gini. Sedeng dek ngarepe Gusti Allah. Nah, ini kan kebalik akhirnya. Nggih lho mboten? Nggih. Kudu nggih iki. Iya, kudu nggih. Tapi ini pahit rasanya. Pahit. Bahkan mungkin saya nanti dicap yang aneh-aneh oleh yang sholat cepat-cepat. Ustaz, katanya ada sahabat yang sholat cepat. Ada. Tapi cepatnya bukan yang kayak gitu. Sampai gitu. Itu namanya tak menikmati munajat kepada Allah. Begitu. Ini ada pertanyaan. Ustaz, sholat duha jam 7 boleh? Ya boleh. Ya boleh sholat duha jam 7. Ini ada pertanyaan, ada Ustaz, gimana? Gak bisa tidur apa boleh sholat tahajud? Boleh, tetap namanya sholat itu. Sholat tahajud tapi tanpa tidur. Namanya qiyamul lail. Sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah bangun di. Kalau ada orang nggak bisa tidur lalu sholat malam, berarti namanya sholat qiyamul lail. Begitu. Tahajud itu karena bangun tidur sholat. Ada yang nggak tidur semalam juga nggak sholat, ada yang tidur tambah nggak sholat. Ini yang nggak aneh nih, yang nggak beres ini ya. Kebablas ya. Kita ini semoga diberi Allah petunjuk untuk bisa qiyamul lail. Bangun malam itu berat. Berat apa betul? Apol beratnya. Kalau Pak Jawari ini insya Allah gak begitu berat. Tapi sangat Kemana Pak Huda kok gak ngaji ini? Bapak bawa tadi. Hah? Bapak ngacai bapak ini bawa sendiri. Loh, tak bawa sama saya memang. Karena Pak Huda gak kelihatan. Maghrib juga gak ada di masjid itu. Maghrib gak ada dong. Kayak gitu. Itu orang bisa qiyamul lail itu diberi kemampuan oleh Allah. Mas, boleh nanya, boleh nggak pacar agama Islam? Apa maksudnya ini? Boleh nggak pacar agama Islam? Pacaran. Saya nggak paham ini pacar agama Islam. Kalau maksudnya pacar banyu boleh, tapi kalau pacar cat nggak boleh. Ya, yang pakai cat kuku itu nggak boleh, karena wuduknya tidak sah. Terus, apa malih? Mandi junubnya tidak sah. Kita harus memberitahu ke anak cucu kita bahwa jangan pakai cat kuku, apalagi cat besi. Cat besi dipasang dengan kuku. Tidak sah, wudunya tidak sah, mandi junubnya juga tidak sah. Dalam tato, maksudnya gimana tato? Oh iya, begini. Orang yang bertato itu bagaimana mandi junubnya? Secara fikih tidak sah sebelum dihapus. Kenapa? Karena di tato itu, di tubuhnya itu ada cat. Tapi kalau Ustaz, kalau begitu percuma deh saya hijrah bertaubat misalnya. Bertaubat saja kepada Allah, diusahakan untuk dihapus semampunya. Kalau sudah nggak bisa dihapus, tetap saja memohon ampunan kepada Allah. Insya Allah, Allah langsung yang menilainya nanti di akhirat. Nggak usah khawatir.
Ya. Jadi bagi yang sahabat kita yang masih bertato boleh bertaubat, bahkan wajib bertaubat. Mandi gimana? Mandinya tetap sah. Nanti di hadapan Allah biar Allah yang menghisapnya. Ya, namanya sudah terlanjur. Ya, yang bagi yang belum terlanjur perlu diberitahu. Yang sudah terlanjur kan sulit, apalagi tatonya sah tubuh penuh, full tato itu. Sampai di ITB kalau tato. Iya. De ilate ono tato. Ya Allah. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Oh gitu ya? Ya Allah. Mata ditato sampai enggak. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya, semoga ya alhamdulillah, semoga tobat terus gitu. Ya itulah caranya. Kalau memang dinamika hidup kayak begitu itu. Kita alhamdulillah saya juga alhamdulillah nggak pernah pakai tato. Dulu waktu kecil pernah tato-tatoan pakai spidol itu. Main ditulisin anak. Tapi ya zaman sekarang Pak, wong tatoan itu ya Allah ya Allah. Ya gimana? Yaitu ya kita ini golongan yang beruntung oleh Allah, dibimbing untuk tidak bertato, lalu diberitahu oleh Allah melalui ngaji bahwa itu perbuatan tidak benar. Maaf ini sambil jawab pertanyaan ya. Pak Kiai, apa ada jadwal untuk pengajian online supaya bisa mengikuti terus insya Allah? Oh iya, pokoknya setiap habis maghrib Pak Kiai ini ngaji. Iya, habis maghrib, habis isya, waktu Indonesia Barat, Jawa Timur, Malang, gitu ya. Gitu. Habis maghrib, habis isya, habis subuh, kadang habis asar. Kalau pas diundang mantenan, ya. Gitu. Ini ada yang nanya ini dari Kalimantan ini. Ya. Matur nuwun, nggih sami-sami, nggih. Ya, yaudah, monggo. Apalagi pertanyaannya? Ki mumpung seneng ngaji nih. Oh, nggih, monggo. Oh iya, ini tadi ya. Tentang sholat awabin tadi. Nggih, apa Pak? Sholat awabin. Misalkan waktu baca maghrib, Nggih. kan saya biasanya di rumah. Nggih. Di rumah apa harus di masjid atau ada? Oh, gitu nggih. Sholat awabin di masjid. Oh, di rumah. Oh, enggak apa-apa. Sholat awabin di rumah enggak apa-apa. Setelah sholat maghrib di masjid, pulang sholat 6 rakaat. Nah, itu namanya tetap sholat awabin. Begitu. Kenapa? Aja hari kayak dalam? Ya pokoknya saya niat sholat awabin. Allahu Akbar wis. Nggak usah pakai bahasa Arab wis. Jangan nggak bisa bahasa Arab malah tambah repot nanti ya. Ada usolli. Masih ditambah was-was ya. Nggak usah deh pokoknya niat sholat awabin Allahu Akbar wis 2 rakaat gitu gitu. Sudah cukup. Cabut. Nggih, Pak, cabut. Sabun nggih. Monggo Pak Jas. Sholat tasbih itu bagaimana kekuatan hukumnya? Karena ada beberapa ustadz yang menjelaskan terkait sholat tasbih minimal seumur hidup itu 1 kali. Itu hukumnya. Jangan pengen sholat tasbih ya? Pernah. Oh pernah, oh iya. Kalau panjenengan pengen sholat tasbih dan sudah mengamalkan, alhamdulillah. Kalau belum pernah mengamalkan, mau dicoba, ingin mengamalkan, monggo. Karena ini termasuk bagian daripada sholat sunnah mutlak yang ditambah dengan membaca banyak tasbih, begitu. Jadi keterangannya nih Pak. Hukumnya gimana? Hukumnya sholat tasbih menurut pendapat yang pertama itu sunnah, begitu, mustahabah. Riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah,
ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'al bika asyraf khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alandahu asyru khisalin an tusalliya arba raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitab wa suratan fa idza faragha min al-qira'ah wa anta qa'im qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 marrat sebanyak 15 kali. Katanya Nabi kepada Abbas mengatakan, wahai pamanku, mau enggak saya ajarkan saya ajarkan perkara. Yang perkara ini jika engkau lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yang jika engkau lakukan ini wahai pamanku, maka dosa masa lalu, dosa akan datang, yang disengaja atau tidak disengaja, kecil atau besar, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah ampuni semuanya. Apa itu? Sholat 4 rakaat, lalu setelah di setiap rakaat membaca Fatihah dan membaca satu surah. Setelah membaca satu surah apabila sudah selesai dari membaca di awal rakaat dalam keadaan berdiri membaca subhanallah 15 kali. Kemudian rukuk juga begitu, baca tasbih 10 kali. Seterusnya begitu. Namanya sholat tasbih. Setahun, ya tiap hari nggak apa-apa. Ya, diupayakan sering ya juga boleh. Saya lupa pernah mengerjakan apa enggak ya saya? Enggak. Kalau ilmunya tahu ya. Ada kitabnya ini. Ya. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud. Menurut banyak ulama ini hadisnya sahih. Kalau mau dikerjakan, bila ini stafa ta'antu sholiyaha fi kulli yaumin marratan. Kalau mampu setiap hari dikerjakan sekali. Fa'ilam taf'al, kalau tidak mampu fa fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat salat Fa'ilam taf'al, kalau tidak bisa setiap Jumat, setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap bulan, maka setiap tahun. Kalau tidak mampu setiap tahun, fa fi umrika marratan, minimal seumur hidup sholat tasbih 1 kali. Kayaknya Pak Johari ini sudah berkali-kali nih. Iya. Oh, tidak, maksudnya berkali-kali makan bakso. Bukan sholat tasbih. Dalam 4 rakaat. Hadisnya 4 rakaat. Kalau misalnya 2 rakaat ya enggak apa-apa. Yang penting di dalamnya baca tasbih, setelah baca surah 15, setelah rukuk 15, berdiri 10 sampai terakhir. Gitu. Nanti carilah di tutorial itu loh, Google itu. Ya. Semoga tepat riwayatnya gitu ya. Gitu lah. Ada ngelakuin imannya apa metakon Pak nih? Ada ngelakuin imannya ya? Iya, semoga. Oleh Nabi dianjurkan tiap hari sholat tasbih. Kalau gak mampu tiap Jumat maksudnya. Kalau gak mampu tiap Jumat, tiap kalau gak kerja setahun sekali. Kalau gak mampu setahun, paling tidak seumur hidup pernah sholat tasbih. Maka diampuni seluruh dosanya, disengaja, tidak disengaja, kecil, besar, dan seterusnya. Karena dosa kita ini kalau nggak sengaja ya sengaja, kalau nggak kecil ya besar. Penghapusnya diantaranya sholat tasbih. Apunten, ini ada lagi yang lain? Ini kayaknya semakin seru ngaji. Kayaknya berhenti jam 12 aja ya. Ini saja pertanyaan. Bolehkah kita pacaran Mas sama orang lain? Saya dipanggil emas ini. Hukum pacaran apa Mas? Maksudnya saya hukumnya pacaran sah nopo boten. Oh, jadi pacaran tidak sah. Pacaran sama orang lain, ya mesti aja pacaran sama orang lain. Itu tidak boleh, iya.
Tapi kalau cuma WA-WA-an ya nggak apa-apa. Cuma WA-WA-nya nggak boleh itu ketemuan, gocengan, iya, cekel-cekelan, cekel temenanan, itu tidak boleh. Sholat awabin dengan sholat mutlak bedanya apa ya? Oh, kalau sholat mutlak tak terbatas dan dibedakan dengan niat. Kalau panjenengan sholat mutlak, kalau sholat setelah maghrib 2 rakaat, 3 kali 6 rakaat diniati awabin, maka jadi sholat awabin. Begitu namanya sholat awabin atau sholat duha 2 rakaat. Begitu itu disebut awabin. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah, berarti ini pas dapat maunah nih. Iso gak kesel ngaji sak rancam nih. Alhamdulillah. Ini biasanya capek saya biasanya. Padahal ini sudah seharian nyopir ya. Enggak betul ini. Saya nyopir mulai jam 1:30 tadi. Pagi pengajian. Ini besok subuh pengajian. Maghrib tadi pengajian, isya pengajian, subuh besok pengajian di Saujajar. Lalu pagi jam 7 ngaji HPT di Cemoro Kandang. Ini berarti dapat maunah nih Pak Johari ya. Pas dapat mau, kalau dapat maunah itu tidak terasa. Oke. Kalau dapat emak ona, lah itu ya. Beda lagi itu. Maunah. Semoga sehat walafiat ya. Semoga saya dan panjenengan sekeluarga diparingi sehat, husnul khotimah, mati husnul khotimah. Dan tadi ingat ya, kalau orang salaf setiap beramal soleh diharapkan itu amal yang terakhir. Berarti Pak Johari, Mas Sapril ini kalau berangkat dari rumah ke masjid itu selalu langsung berharap ini, ya Allah semoga ini adalah keberangkatan saya yang terakhir ke masjid. Itu kalau ngikutin ulama sah. Keterangannya di kitab Hilyatul Auliya dari Khaisamah. Ya, subhanallah. Orang salaf itu baik, hebat. Hidupnya itu orientasinya hanya akhirat. Kenapa? Di dunia ini semuanya sia-sia. Hakikatnya sia-sia. Maka para aulia kekasih Allah itu senantiasa lebih senang dipanggil oleh Allah daripada lama-lama di dunia. Karena lama-lama di dunia jangan-jangan bertambah dosa. Ya, ibadahnya nggak tambah bagus misalnya. Semoga semuanya termasuk yang ngaji online oleh Allah diberikan keberkahan. Amin. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh, termasuk yang mau pacaran ini ya. Diberi jodoh segera menikah biar banyak pahala. Ya. Kemudian yang punya utang semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang punya cicilan Allah tutupkan cicilannya. Yang punya sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang belum taat semoga oleh Allah diberikan hati yang taat kepadanya. Dan yang punya banyak masalah Allah selesaikan masalahnya. Ala hadihina ya Allah, ya Allah, ya Allah hajatina. Barakah ya Allah, barakah lana walahum. Al-Fatihah. Ini rupanya Pak Mudai gak hadir. Ini rupanya ngaji online ini. Ada tulisan ini, Amin Ahmad Mudai. Pasti Mudai Kebonsari ini. Iya. Mungkin ngaji online ini ya. Berarti nyimpen YouTube-nya kita ini ya, berarti ya. Oke, TikTok-nya juga Pak Mudai ya. TikTok-nya. Nanti tak kirim TikTok-nya. Ya, sekian terima kasih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.